ampuh buat ngatasinnya yang selama ini mungkin kita anggap cuma trik sulap di panggung. Nah, ternyata sains punya jawabannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng bukti ilmiah di balik hipnosis untuk kecemasan. Oke, pertama-tama kita lihat dulu musuh kita, kecemasan. Masalah ini besar banget loh. Dan yang menarik, solusinya mungkin datang dari arah yang sama sekali nggak kita duga. Soalnya gini, cemas itu bukan cuma perasaan gugup biasa. Ini adalah kondisi yang kompleks, yang efeknya bisa ke pikiran kita, emosi kita, bahkan sampai ke fisik kita. Dan ini masalah global, serius, jutaan orang di seluruh dunia mengalaminya setiap hari. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Mungkinkah kita sebenarnya punya kekuatan buat ngendaliin kecemasan kita sendiri tanpa harus selalu bergantung sama obat? Gimana kalau jawabannya ada di dalam pikiran kita yang terfokus? Disinilah hipnosis mulai masuk ke dalam cerita. Dan ini bukan ide jadul loh. Coba deh lihat data ini. Minat para peneliti buat ngulik hipnosis untuk kecemasan itu meroket, terutama dalam 10 tahun terakhir. Ini bukti kuat kalau hipnosis udah beralih dari sekedar hiburan panggung karena penelitian ilmiah yang sangat serius. Jadi, apa sih sebenarnya yang ditemuin sama para ilmuwan ini? Yuk kita bangun argumennya. Kita lihat bukti-bukti yang mendukung hipnosis. Pertama-tama, lupakan semua adegan hipnosis yang pernah Anda lihat di film ya. Hipnosis klinis itu intinya adalah membawa seseorang ke kondisi super fokus. Nah, dalam kondisi ini, pikiran kita jadi lebih terbuka, lebih mudah menerima sugesti. Jadi kita bisa, ibaratnya, menata ulang cara kita memandang, merasakan, dan merespons hal-hal yang bikin kita stres. Istilah teknisnya itu pemrosesan top-down. Gampangnya gini, daripada kita cuma pasrah bereaksi sama pemicu dari luar, hipnosis ngajarin kita buat pakai kekuatan pikiran kita sendiri untuk mengumpat respons kita dari dalam. Jadi kendalinya ada di tangan kita. Kerennya lagi, dampaknya itu bukan cuma di pikiran, tapi sampai ke badan. Hipnosis itu secara langsung bisa menenangkan sistem siaga kita, atau yang sering disebut respons lawan atau lari, dan sebaliknya justru mengaktifkan sistem relaksasi. Jadi secara fisik, tubuh kita benar-benar masuk ke mode yang lebih tenang dan damai. Nah, ini poin yang penting banget. Hipnosis itu nggak harus bekerja sendirian, dia bisa jadi semacam booster buat terapi lain. Contohnya, kalau digabungin sama CBT, salah satu terapi kecemasan paling umum, penelitian nunjukin hasilnya bisa jauh lebih efektif. Hipnosis itu seolah jadi katalis yang mempercepat perubahan positif. Dan semua bukti yang kita bahas ini bukan asal comot ya. Ini datang dari tinjauan sistematis yang super teliti. Para peneliti ini nyaring ratusan artikel, membuang yang kualitasnya kurang, sampai akhirnya cuma tersisa bukti-bukti terbaik. Ini nunjukin komitmen buat dapat jawaban yang benar-benar bisa dipegang. Tapi, namanya juga investigasi ilmiah, ceritanya nggak mungkin lurus-lurus saja. Ada sedikit plot twist-nya. Ternyata, ada beberapa petunjuk yang nggak konsisten, dan ini harus kita periksa lebih dalam. Disinilah perdebatannya jadi makin seru. Di satu sisi, ada penelitian yang hasilnya nunjukin hipnosis itu efektif banget. Contohnya buat ngurangin cemas pas prosedur medis. Tapi di sisi lain, ada juga penelitian yang bilang, kayaknya nggak ada beda signifikan deh. Jadi kenapa hasilnya bisa bertentangan gini? Jawabannya cukup kompleks. Soalnya, setiap penelitian itu metodenya beda-beda. Teknik hipnosisnya beda, durasinya beda, bahkan partisipannya juga beda. Nah, ini tantangan besarnya. Ini seperti ngebandingin apel sama jeruk. Ya susah kalau mau dapat satu kesimpulan yang sama persis. Oke, jadi gimana kita bisa maju dari kondisi yang menjanjikan tapi belum konsisten ini menuju ke bukti yang benar-benar solid? Mari kita lihat gimana cara kita membangun jalan ke depan. Walaupun ada beberapa hasil yang beda-beda, kesimpulan besarnya tetap sangat positif. Tinjauan sistematis yang jadi dasar pembahasan kita ini menyimpulkan kalau potensi hipnosis itu kuat. Ibaratnya fondasinya udah ada dan kokoh. Sekarang tugas kita adalah membangun di atasnya. Nah, untuk bisa membangun di atas fondasi itu, kita harus ngatasin dulu beberapa pekerjaan rumah nih. Kita butuh protokol yang standar biar semua penelitian bisa dibandingin. Kita juga perlu tahu efek jangka panjangnya dan gimana faktor individu kayak sugestibilitas bisa mempengaruhi hasilnya. Inilah peta jalan untuk penelitian di masa depan. Jadi, langkah-langkahnya jelas banget. Pertama, standarisasi metode. Kedua, uji coba dalam skala yang jauh lebih besar dan dengan partisipan yang lebih beragam. Dan yang ketiga, kita manfaatin teknologi. Bayangin, hipnosis lewat virtual reality atau aplikasi digital. Pasti jadi lebih gampang diakses kan? Ini adalah langkah-langkah yang bisa membawa perubahan besar. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba bayangkan, kalau kita bisa mengatasi semua tantangan ini.
Dengan dukungan penelitian yang solid, kita bisa menciptakan sebuah standar emas untuk hipnosis yang diakui secara internasional. Ini bakal membuka potensi penuh dari sebuah alat non-farmakologis yang kuat untuk jutaan orang. Disinilah dukungan dari berbagai pihak, termasuk para sponsor, jadi sangat krusial untuk mengubah potensi ini jadi kenyataan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah hipnosis itu berhasil? Tapi, bagaimana kita bisa membuatnya bekerja paling baik untuk semua orang? Dan menemukan jawaban untuk itu adalah sebuah peluang luar biasa yang nggak boleh kita sia-siakan.